Hadirin yang dirahmati Allah, segenap para alim ulama, tibalah kita pada acara inti peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu hikmah Maulid atau Mau'izah Hasanah yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Al-Ustadz Kiai Haji Nur Fadilah Yusuf atau Ustadz Tile. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilahkan. Sallu ala Muhammad. Sallu ala Muhammad. Sallu ala Muhammad. البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا مدعا للهداية طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا مدعا للهداية طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا مدعا للهداية صلوا على محمد. Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu rahmatan lil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik ajma'in. Amma ba'du. Hadratil mukarramin, segenap para alimil ulama, para guru, para orang tua, terkhusus segenap guru-guru kita yang hadir pada kesempatan malam ini. Di antaranya guru kami Al-Mukarram Al-Ustadz Kiai Haji Dr. Andas Haji Muhammad Salim selaku Ketua DKM Masjid Jami Nurul Mujahidin. Guru kami Al-Mukarram Al-Ustadz Kiai Haji Abdul Halim Mursyid. Guru kami Al-Mukarram Al-Ustadz Kiai Haji Nur Kholis Sulkhan. Guru kami Al-Mukarram Al-Ustadz Kiai Haji Abdul Aziz Abbas. Dan yang sama kita hormati Al-Mukarram guru kami Kiai Haji Abdul Rahman Naim. Al-Mukarram Al-Ustadz Kiai Haji Idham Khalid LC. Dan yang sama kita hormati Bapak Haji Mukhlis selaku Dewan Kota DKI Jakarta Selatan, Bapak Lurah, Bapak Haji Supriyanto beserta jajarannya, Bapak Camat, Bapak Tommy Budi Hartono beserta jajarannya yang diwakilkan oleh Wakil Camat Bapak Haji Sulistio MSC, Sekretaris Kota DKI Bapak Haji Ali Ridho, anggota DPRD Bapak Haji Abdul Goni, Ketua RW 06 Cipete Utara Bapak Haji Tumin beserta jajarannya, dan para ketua RT di lingkungan RW 06 Cipete Utara. Hadir Bapak Komandan Deni, anggota Babinsa Kelurahan Cipete Utara, Ketua Panitia Bapak Haji Ahmad Mulyadi. Siapa lagi nih yang belum?
dan para guru-guru dan tokoh masyarakat lainnya yang gak kesebut namanya, mohon maaf karena emang segini doang catatannya, nggak ada lagi, namun tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya. Para bapak, ibu, hadirin, hadirat jamaah yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak ilmu yang telah disampaikan oleh guru kita. Saya makmuman saja karena mengingat waktu jam 12 kurang 2 jam. Malam ini hadir dan kumpul kita dalam rangka memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW Sabtu 21 Januari 2023 M garis doyong 28 Jumadil Akhir 4444 H, meneladani akhlak Rasulullah SAW sebagai bekal pribadi yang unggul, penceramah, baca nirida tuh. Mudah-mudahan kumpul dan hadir kita malam ini senantiasa berkumpul kembali nanti di bawah naungan bendera Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan kita semua kelak dapat syafaatul uzmah di yaumil qiyamah. Ibu, bapak, hadirin hadirat yang berbahagia, Rasulullah adalah sosok manusia paling sempurna. Ini bukan ceramah nih bang, kita kongko aja. Walaupun bulan Maulid udah ninggalin kita selaman-laman, bulan Maulid udah jauh ninggalin kita, tapi selalu terus kita istiqomah memperingati Maulid Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena beliau begitu cinta dan sayangnya terhadap kita umatnya. Satu-satunya nabi yang sayang dunia akhirat kepada umat hanya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Cintanya Rasulullah bukan kamuflase, cintanya Rasulullah bukan lipstik. Terbukti ketika Rasulullah mau wafat bang tuh, Jibril datang nyamperin, ngasih kabar. Apa kata malaikat Jibril? Muhammad, aku diutus oleh Allah menyampaikan amanah. Nyawamu yang mulia segera dicabut. Pendapatmu apa? Dibalikin itu oleh Rasulullah. Jibril, kehormatan apa Allah sampai mencabut nyawaku? Dan jaminan apa Allah mencabut nyawaku? Lalu Allah bilang langsung di hadis kursi, Allah nyatakan, ini haramtul jannata ala sairil anbiya hatta tadkhulaha anta. Sesungguhnya aku haramkan surga dimasukin nabi-nabi yang lain kecuali kamu masuk duluan. Umat saya bagaimana ya Rob? Jaminan umatmu lain lagi. Wa haramtu ala sairil umami hatta tadkhulaha ummatuka. Dan aku haramkan kata Allah umat-umat lain masuk surga lebih dulu kecuali umatmu masuk duluan. Luar biasa, Nabi enggak egois, mementingin kepentingan umat. Ini sosok pemimpin yang peduli sama rakyat. Begitu kira-kira. Udah baper aja loh. Luar biasa Rasulullah. Detik-detik beliau wafat keluar pak dari mulut Rasulullah yang mulia, ummati, ummati. Nabi mau wafat, nyari-nyari kita. Kita kan lain. Jauh dah sama kita mah lagi sekarat, anak kita kumpulin apaan? Mad, sin, roh, ji, kumpul sini kumpul. Ada lu yang bontot bilangin, Romanya babak udah nggak kuat, bawa penyakit sini babak mau ngomong sama lu. Lalu babak udah nggak ada umur, rokok pinggir jalan lu jangan jual. Mengapa bak punya Cina? Lo digerebek kita mau mati masih bang, mau mati masih banda yang kita pikirin. Rasulullah nyari-nyari kita, dunia sayang begitu luar biasa, akhirat dibuktiin lagi, nggak tanggung-tanggung.
Mana buktinya? Ini ada cerita nih. Ini sebenarnya cerita rahasia bang. Ini di sini doang nih saya ngomong. Jangan bilang siapa-siapa ya. Diriwayatkan dalam salah satu kitab nanti Pak, ketika kebanyakan ketika nanti datang kiamat, alam hancur-hancuran, gunung pada meletus, air laut tumpah ke darat, makhluk semuanya mati, kagak ada yang hidup, termasuk malaikat mati, kagak ada yang hidup. Kiamat, siapa yang hidup? Tinggal Allah doang sendirian. Allah berseru-seru, apa kata Allah? Limanil mulkul yauma. Siapa yang berkuasa hari ini? Mana Fir'aun yang kemarin-kemarin ngaku Tuhan? Kalau dia berani ngaku Tuhan sekarang nongol. Kagak ada yang nongol bang, rebah semua. Nah kiamat, siapa yang berani nempil? Ini kan cerita kiamat. Seluruh pemimpin dunia ditantangin sama Allah. Mana yang minta 3 periode dicari. Ini kan cerita kiamat ini bang. Ini cerita kiamat. Ini jangan baper, kan kiamat. Nggak ada yang bangun bang, rebah ya kiamat. Lalu Allah nyombong di situ bang. Allah nyombong luar biasa. Apa kata Allah? La ilaha illa ana. Tiada Tuhan melainkan aku. Allah nyombong. Udah pantas banget, emang kagak ada lagi. Baru dihidupkan pertama oleh Allah malaikat. Malaikat duluan dibangkitin. Seluruh malaikat dihidupkan kembali, maka dibentuklah panitia akhirat. Udah panitianya. Ngatur begitu guys, siapa yang bagian nyari dana? Ini panitia. Bagian ngamplopin kiai-kiai siapa diatur. Ini panitia. Bagi tugas sama Allah. Allah panggil bang malaikat pertama, Ridwan, labaik ya Rob. Tugas ente siapin surga. Buat siapa ya Rob? Aku akan balas tuh hamba-hambaku yang waktu di dunia sering sujud, duduk dengan ulama, sering kumpul di pengajian, tangannya pemurah, santun dengan yatim. Yang model begitu siapin surga Ridwan. Baik ya Rob, siap. 86 malaikat Ridwan. Malik, ada apa ya Rob? Ente siapin neraka. Buat siapa ya Rob? Aku akan balas tuh manusia bajingan paling tengik, yang waktu hidup di dunia nggak pernah sujud, rumah dekat masjid nggak pernah nginjak masjid, sama pengajian rada gedeg, sama ustadz rada benci, sama Habib gedeg banget. Jangankan sama orangnya, sama balehonya takut. Yang model begitu siapin neraka Malik. Baik ya Rob, siap. OTW Malik. Jibril, Mikail, ada apa ya Rob? Ente berdua ke surga, cepetan. Ngapain saya ke surga ya Rob? Ambil kendaraan buruk, bawa turun ke alam, cari di mana kubur kekasihku Nabi Muhammad. Jibril, Mikail suruh turun ke alam nyari kuburan Nabi. Alam udah rata semua bang, udah hancur-hancuran. Di tengah jalan dia berdua kongko. Dia orang sama CS-nya. Kata malaikat Jibril, Mikail, ngapa Bril? Lu tahu kuburan Nabi? Gue juga bingung ini. Ini bagaimana nyari kuburan udah rata semua. Jangankan nyari kuburan, nyari Cipete Utara aja nggak nemu ini. Udah rata semua bang lah, kiamat. Kata malaikat Jibril, coba lu cek di Google Map. Nggak nemu bang, nggak nemu. Kata malaikat Jibril, Mikail, begini aja nyok. Ngapain sujud? Ngapain sujud? Sujud sama Allah, minta petunjuk. Jibril, Mikail sujud bang, minta petunjuk kepada Allah. Dengan izin Allah terbuka kubur Rasulullah. Rasulullah bangun dari kubur sambil kucek-kucek mata. Tengok ke kanan ada malaikat Jibril, tengok ke kiri ada malaikat Mikail. Rasulullah bertanya, Ayyu yaumin hadza ya Jibril? Ini hari apa Jibril? Jibril pun menjawab, bang,
Apa jawaban Jibril? Hadza ma wa'adar rahman wa sadaqal mursalun. Inilah hari di mana Allah janjikan buat kita semua. Kiamat Muhammad. Kiamat Jibril. Bener ini kiamat Jibril. Bener Muhammad. Kius. Itu cius gue tambahin doang tong. Ntar cari di kitabnya ciusnya mana nih itu tambahan doang. Benar ini kiamat Jibril, benar Muhammad. Keluar Pak dari mulut Rasulullah yang mulia, Jibril, kalau memang ini benar kiamat, aina ummati, aina ummati, umatku di mana Jibril, umatku di mana? Rasulullah Pak pertama kali bangun dari kubur, tahu itu hari kiamat. Yang beliau cari bukan anak, bukan bininya, tapi yang beliau cari kita umatnya. Malaikat Jibril ditanya begitu bingung, umat lu kayaknya sih masih pada rebah sih Muhammad, gue sih kagak tahu urusannya nih, gue nggak tugas gue bangunin doang nih dari kuburan, ngajak ke sorga nih, ayo dong berangkat apa, kemon. Kata malaikat Jibril ngajak begitu, kemana kita ke surga? Suruh siapa Jibril? Suruh Allah. Udah ayo berangkat. Berangkat Rasulullah diantar sama Jibril sama Mikail, OTW ke sorga. Bu naik Grab. Oh, ada Grabnya bang, namanya Burok. Berangkat sesuai aplikasi. Sampailah Rasulullah Pak di dalam surga. Udah di dalam surga, Rasulullah kayak orang kagak betah, bengong Nabi di surga. Bete banget dah, kelihatan galau, gabut. Kan yang punya surga nggak enak lihat begitu, ditegur sama Allah, Muhammad, labbaik ya Rob. Nggak betah di surga? Betah ya Rob, saya udah enak di sini. Apa kurang fasilitas? Cukup ya Rob, dapat pokari, air bening tuh, launya tisu. Saya mau udah enak di sini ya Rob, udah enak, udah nikmat bener di surga. Tapi kenapa bengong begitu? Kayaknya nggak betah. Saya bengong begini mikirin umat saya ya Rob. Nasibnya umat saya bagaimana? Sehingga mau enak-enakan di dalam surga. Sementara umat saya nasibnya belum ketahuan. Terus mau kamu apa sekarang? Ngomong, izinkan saya ya Rob keluar dari surga. Mau ngapain? Mau nengokin umat saya. Udah di dalam surga, di tempat yang enak, pengen keluar Rasulullah, cuma pengen nengokin kita doang. Nemu yang model begini? Agak. Udah masuk DPR malah lupa. Wah, di demo kagak keluar. Bikin undang-undang nyesetin rakyat, sial dangkalan banget. Emang begitu, jelas undang-undang disahin bang. Hati-hati sekarang kita. Kita hajatan nih ya, undang dangdutan, rame, berisik tetangga, nggak bisa tidur, ya laporan dah. Pak, mohon maaf, saya nggak senang, saya nggak terima, saya nggak bisa tidur semalaman gara-gara tetangga saya hajatan tuh undang dangdutan, berisik saya, capek lagi pengen tidur, pengen istirahat. Nah, karena ada undang-undangnya diproses. Itu undang-undang sial jangkalan, emang orang hajatan tiap hari. Dan lama-lama dengar suara adzan takut berisik dah. Laporan, waduh rumah deket masjid kagak enak nih, adzan tiap waktu berisik buat apalagi subuh kencang buat boleh enak-enak tidur. Wah kagak seneng dia laporan. Kenapa? Karena ada undang-undangnya, merasa tidak nyaman, terganggu, laporan ada undang-undangnya, berani. Makanya ya Allah besok 2024 jangan sampai salah pilih bang, pilih caleg. Bener ini mak. Nah dia kan cuma wakil rakyat, wakil, ingat wakil rakyat, kita rakyat. Nah tinggian mana pangkatnya? Nah bang wakil. Orang kalau naik panjat pinang bang, yang paling capek yang di bawah. Itu 17 Agustus kalau lomba panjat pinang, yang paling capek yang di bawah. Udah diles-iles lehernya, melintir sono, melintir kemari. Kan hati orang yang diinjak di bawah aja ngomong gitu, ngomong bang, ngomong. Hati orang yang di bawah tuh yang diinjak ngomong, ngomong dia. Ngomong apa yang diomongin dalam hati, biarin gue nggak ngapa-ngapa diinjek di bawah, asal lu naik ke atas. Tapi kalau udah di atas inget dong, hadiah banyak itu di atas, bawa turun pecah rame-rame, kan enak urusan begitu. Ini kan kadang-kadang udah kita taikin nyampe di atas, abis hadiah juga garas dewek, abis semua bang.
bensin je minum, solar je minum, habis aspal je makan, buah lo dipanci-pancinya aja kerepus, habis semuanya, buah bansos diembat, emang lagi zaman covid jembat juga sial, diangkalan banget. Ini ngeritik begini, kena lagi undang-undang. Iya kan nggak ada undang-undang itu, nggak boleh ngeritik pemerintah. Dikritik tandanya sayang, jangan begitu, bener? Lah iya dong, kalau dikritik berarti tandanya sayang. Kalau yang ngeritik dianggap musuh, kapan mau demokrasi, kapan mau dewasa? Kita negara demokrasi dan sangat wajar dan resiko ketika jadi pemimpin dikritik, udah siap resikonya, begitu musinya, bener bang? Ini bukan lagi kita manas-manasin rakyat, kagak, emang kenyataan. Dikit-dikit radikal ceramah, radikal, tangkap loh. Main tangkap aja, dia kira capung kali. Kan diingetin jangan begitu, bener kan bang ya? Itu kita demo merasa kita nggak puas sebagai rakyat, wajar, dan ada undang-undangnya kita demo dengan cara dan aturannya kan jelas. Makanya kita kepengen, ayo udah, mau mana naik bang, woi, mau kencing ya, mau kencing, ya udah, nah, kerja tiris ya. Luar biasa Pak, Nabi dalam surga keluar, baru kita dihidupkan oleh Allah, manusia seluruhnya. Hari kebangkitan tiba, dari zaman Nabi Adam sampai datangnya kiamat, wah hidup lagi kita, dibangkitin, masing-masing bawa diri. Anak gak kenal orang tua gak kenal anak, bini gak kenal laki, sudahan laki dah, gak kenal bini di sana kita. Lah masing-masing bawa diri, matahari sejengkal bang di kepala kita, panas udah pasti, aus udah pasti, sejengkal matahari. Sekarang aja matahari jutaan kilometer, panasnya luar biasa, apalagi sejengkal, panas udah pasti, haus udah pasti. Kita mati kagak bawa air, mau nyari air kemana di sono? Caranya bawa duit, kagak ada yang jualan air. Alfamart, Indomaret nutup, udah semua gak nemu di sono bang, apalagi galon isi ulang, kagak ada. Saat kita lagi kesusahan seperti itu, jangan khawatir, jangan kecil hati. Kita umat Nabi Muhammad disediain oleh Allah. Apa yang disediain? Hauduka sawfil mubarad wirduna yauman nusyuri. Allah sediakan telaga Kautsar buat orang yang rajin sholawat cinta dengan Rasulullah. Hadir ke majelis maulid, kita minum seteguk air telaga tersebut, nggak bakalan haus buat selama-lamanya. Alhamdulillah, beruntung kita yang hadir malam ini dan selalu cinta dengan Rasulullah, memperingati maulidnya, membaca sholawat. Nih anak hadroh, teman-teman hadroh, jangan macam-macam anak hadroh. Hadroh artinya menghadirkan. Siapa yang dihadirkan? Rasulullah. Ketika anak hadroh baca marhaban ya nural aini marhaban jaddal husaini marhaban ya Allah bang, kita mengucurkan air mata. Rasulullah hadir di tengah-tengah kita ketika mahalul qiyam. Itu anak hadroh yang megang bas, wah khusyuk wajah tabuh, ciputa ciledug, ciputa ciledug, ciputa ciledug, ciputa ciledug. Masya Allah, luar biasa anak hadroh. Makanya ibu-ibu yang punya anak perawan, kalau didemenin anak hadroh, kasih aja ibu. Pokoknya anak ibu aman terjaga. Ada yang berani nyolek, digampar langsung sama dia. Tahu sendiri anak hadroh semuanya kapalan tangannya, wah melintir ukuran digampar sama dia. Nih sholawat yang dibaca bang, satu kali sholawat 10 kebajikan Allah balas buat kita. Satu-satunya Nabi, satu-satunya Rasul yang disebut namanya berpahala hanya baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam keadaan wudhu, nggak ada wudhu, dalam keadaan haid atau nggak haid ibu, baca sholawat tetap ada pahalanya. Bahkan baca sholawat dalam keadaan ria, pengen pamer sama orang, pengen dipuji orang, tetap ada pahalanya. Nih sholawat, ini macam-macam. Awat, embat, lawat,
al jannatu wa na'imuha sa'dul liman yusalli wa yusallim wa yubarik alaih. Surga dan kenikmatan-kenikmatan surga disediakan untuk orang yang senantiasa lidahnya basah bersolawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Selawat yang dibaca bang, selawat padahal gampang banget selawat. Pada sekarang di YouTube banyak banget, udah tinggal model versi kayak apa aja. Mama tuh apalagi selawatannya paling getol kalau ngajian, bu. Mama kalau majlis taklim tuh di mana-mana pak, bu. Kalah kita orang laki. Dia setengah hari uang udah nyampe tuh mama ke majlis taklim. Speaker dia hidupin, mic dia colok. Yuk panggilin teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa ya ibu-ibu. Hari ini pengajian Rodia, Romelah, Saroh ngaji kumpul sini lo, jangan lupa ya. Dia tungguin, dia panggilin temennya. Sambil nunggu datang temennya, selawat yang dibaca mama-mama. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Mama itu selawatannya. Adinul lana wal hakulana. Assalamualaikum, salam. Lu nyampe ji, sono ji duduk ya. Wal adlu lana wal kullu lana. Adinul lana. Assalamualaikum. Pok duduk pok, gelar ambal buat ustazah situ ya, duduk. Wal adlu lana. Duh mama berhenti selawatan bang, temennya nyampe. Itu kalau di Mesir selawatan itu kan buat yel-yel tentara itu kalau mau perang. Tuh yel-yelnya begitu, man bacanya nggak begitu bang. Wah semangat ya. Adinulana wal haqulana wal adlulana wal kullulana. Adinulana wal haqulana wal adlulana wal kullulana. Semangat. Pindah ke Indonesia, lain versinya. Adinulana wal haqulana. Nenek dibawa kipas angin kleker. Ya Allah, semangat dong bacanya kayak di sono. Kalau kita umroh tuh bang, dua orang-orang sono, orang-orang Arab tuh kalau baca talbiyah aja kencang buat lo. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mul la syarika lak. Wah, semangat. Pindah ke Indonesia, versinya lain lagi. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik. Penangis semua jamaah dikejar baca talbiyah, sedih. Ngapa tawa-tawa? Ya Masya Allah, luar biasa selawat yang kita baca bang. Nih kita maulid malam ini, kumpul kita di padang mahsyar, masing-masing bawa diri. Saat itu kita butuh pertolongan. Inilah yang disebut syafaatul uzmah, pertolongan besar dari baginda Rasulullah Muhammad. Rame-rame kita minta tolong. Ngadu kita rame-rame rombongan, ngadep ke Nabi Adam. Ya Adam, anta abal bashar. Adam, engkau bapak moyangnya manusia, tolongin kami Nabi Adam. Nabi Adam ngomong, ya Allah cucu, boro-boro gue nolongin lu, lempengan ini gue nyerah dah. Gue juga lagi keblangsak ini urusan di hadapan Allah, punya dosa satu, makan buah khuldi di sorga, diusir gara-gara makan buah khuldi. Gue dosanya atu Nabi Adam bang, diusir dari sorga. Nabi Adam dosanya satu, diusir dari sorga. Nabi Adam dosanya satu, diusir dari sorga. Nah model kayak kita dosa banyak pengen masuk, kan agak nyeklet urusan. Ya ilaha illallah. Karena rayuan Ibu Hawa dirayu sama iblis, akhirnya kerayu Nabi Adam sama Ibu Hawa. Ayo dong ayang beb, mam dong buah kulinya tayang, mam. Akhirnya dimakan buah kuli, nyangkutlah di tenggorokan. Maka laki-laki ada jendolannya di leher kita kaum Adam, ada jendolannya di leher kita kaum Adam nih, ada jendolannya di leher. Ibu-ibu kalau nggak percaya ntar pulang pegang leher laki empok. Wah pegang empok, tanya pelan-pelan bang, ini buah kuli ya? Ngapa-ngapa? Kalau Ibu Hawa memakan buah kuli kan nyangkut di leher, enggak nyangkut ya. Leher perempuan licin, sering ngomongin lakinya sama orang lain. Pas di dada baru nyangkut tuh. Bersyukur bang nyangkut di dada. Coba kalau nyangkut di dengkul, ribet lah. Abang agak percaya ntar pegang aja dah. Pulang
bini kita. Tanya, Neng ini buah kuldi ya? Bininya nyaut, bukan bang, ini mah paya Arab. Bocah diem lo gak paham. Nabi Adam gak sanggup, kata Nabi Adam, jangan sama gua, datang coba ke Nabi Nuh. Nuh bisa kali nolongin, dia mau orang Jawara. Ngadep ke Nabi Nuh, Nuh tolongin apa Nuh? Nabi Nuh ngomong, aduh mang, liar mang liar. Aduh nanau si lain mang. Rupanya yang minta tolong rombongan orang Cianjur. Kata Nabi Nuh, jangan mau gua juga ribet tanggung jawab di hadapan Allah. Ngurusin anak kagak bisa. Tuh si Kanan gua ajak naik getek dia kagak mau. Jamuan kelebuk ngikutin orang kafir. Coba ke Nabi Ibrahim. Ibrahim bisa kali nolongin, dia mau orang Khalilullah, kekasihnya Allah. Ngadep ke Nabi Ibrahim, kita bang, Nabi Ibrahim dari jauh udah dadah aja. Jangan. Jangan sama gua juga punya dosa seumur hidup. Bohong 3 kali bohong. Nabi Ibrahim ribet tanggung jawab di hadapan Allah. Seumur hidup bohong 3 kali. Nangis di hadapan Allah. Lah model kayak kita. Lama bohong sabanari jadi lalab. Kagak nangis-nangis nyengir mulu. Apalagi tukang bohongin rakyat. Kata Nabi Ibrahim, jangan mau gua dah, sono aja ke Nabi Isa. Bisa kali dia Nabi Isa. Dia mau orang di dunia dianggap jadi Tuhan. Coba kali sono ngadep ke Nabi Isa bang. Nabi Isa dari jauh udah godek aja, jangan sama gua. Jangan dah, gua Nabi paling miskin. Bapak kagak punya, bini kagak punya. Makanya gue jomblo seumur hidup gue aja. Jangan sama gue dah. Gue Nabi paling susah gue. Nabi Isa enggak kawin. Makanya umatnya ikut-ikutan enggak kawin juga. Tuh pastor enggak kawin dia, ngikutin Nabi Isa. Kan sayang-sayang. Lah punya perabotan enggak dipakai. Satu-satunya Nabi yang nolongin, satu-satunya Rasul, baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sujud di hadapan Allah. Allah panggil, "Ai Muhammad, angkat kepalamu, ngomong, minta apa? Ya Rabb, izinkan saya memberikan syafaat buat umat saya." Rasulullah manggil kita, "Bang, ummati ana laha, ummati ta'ali ummati." Umatku sini, sini. Dipanggilin sama Nabi. Alhamdulillah. Cuma yang dipanggil gak sembarangan orang bang. Bang enak aja. Dipanggil sama Nabi di hari kiamat gak sembarangan orang. Ada tandanya lah, ada mereknya. Apa mereknya? Rasul sendiri yang bilang, "Inna ummati ya'tuna yaumal qiyamati gurron muhajjalina min atharil wudu." Umatku nanti yang aku panggil di hari kiamat, mukanya bersinar bercahaya karena sering kena air wudhu. Sering wudhu berarti sering sembahyang. Masa wudhu doang agak sembahyang? Di dunia kita dikasih kulit hitam, kalau rajin wudhu muka kita di akhirat bersinar. Wujuhuhum kal qamari lailatal badri, muka kita bersinar bercahaya seperti bulan purnama. Tuh, di dunia dikasih kulit hitam, rajin wudhu, muka kita mengkilat. Kenapa mengkilat? Bangatan hitam? Bukan. Tapi sering kena air wudhu. Maka ini maulid sukses berhasil malam ini. Ayo kelar maulid, rubah perbaiki akhlak kita kepada Allah dengan apa? Mendekatkan diri, taqarrub ibadah. Masjid kita cakep gede nih, saya yakin nih. Mulai zamannya orang sini getol-getol. Ini buktinya maulid penuh semua. Pokoknya kalau udah subuh sini, udah nggak bisa masuk. Kunci. Banyak jamaah penuh kita. Biarin tetangga baru doyan ke masjid. Jangan dikata apa-apa, orang baru doyan, antepin bang. Jangan usil mulut. Ya kadang usil banget, tumben bang ke masjid. Dan besok dia kabur. Antepin orang baru belajar, biarin. Lambat-lambat dikit gak jadi masalah. Orang baru belajar. Zohor 2:30 boleh. Orang baru belajar. Asar 5:30 tancep terus. Maghrib nyambung sama Isya lanjut. Subuh jam 6 tancep terus, nggak ngapa-ngapa. Besok baru didandanin. Nabi nggak sekaligus ngajar dakwahnya. Basyiru wala tunafiru, kata Rasul kan begitu.
gembirain orang, jangan takut-takutin. Yassiru wala tu'assiru, mudahkan orang, jangan disulitin. Nabi dakwah dengan akhlak, beliau ngajak bukan ngejek. Rasulullah ngerangkul bukan memukul, beliau pakai argumen bukan pakai sentimen. Ini sekarang kebanyakan pakai sentimen mulu, nggak boleh ngelihat orang berhasil sentimen. Padahal kan orang bener, dia bagus, cerdas, ganteng, keren, kerja nyatanya luar biasa. Wow, luar biasa, bahasa Inggrisnya fase banget, di luar ke negeri diundang, ya Allah kemana aja seminar diundang, sampai jadi duta besar diundang kemana-mana ke luar negeri, internasional bang. Wow, udah yang hebat dah pokoknya. Dikatain, dihina, dibully, dinyinyirin, difitnah, kan ketakutan itu dia, najong banget itu buzzer-buzzer. Najong amit dah. Orang bagus begitu dikata-katain mulu, dihina, dibilang pembohong. Jangan sampai Indonesia jatuh ke tangan sang pembohong. Pret. Lu buzzer-buzzer jangan berani di media doang dong, duduk bareng kumpul, ayo ke depan kita bagaimana pikirkan masalah bangsa negara kita, begitu musinya. Jangan hanya bisa dibayar doang, bener bang? Orang baik diinjak, orang baik diiles, orang baik dinyinyirin, orang baik bagus kinerjanya cakep kok, tapi beliau nggak lawan dengan kata-kata yang begini-begini, nggak dilawan, dibuktiin dengan kerjaan nyata. Jakarta International Stadium rapi, berstandar internasional, mantul. Formula E nggak ada korupsinya, cari terus nggak nemu, udah kita paham semua, nggak perlu kita sebut namanya, gua udah tahu semua, udah paham, udah tua, lo kagak tahu ya, goroh berarti kagak punya TV, dia punya HP, berarti itu dia. WA-nya nggak ada paketannya berarti. Tuh nggak perlu nyebut nama, takut melanggar kode etik jurnalistik, ya kan? Anies Baswedan, ya ceplosan juga atau suruh sebut. Ini masya Allah, nggak boleh tempat agama, ini tempat ibadah, kampanye, nggak kampanye kita mah, ini nggak kampanye ya, dan ya izin dan ada komandan depan, nggak kampanye, enggak, udah pada paham, nggak pakai di kampanye juga udah pada tahu semua, udah nggak paham. Ini masya Allah luar biasa pak. Nih Rasulullah dakwah pakai akhlak, ayo perbaiki akhlak kita sama Allah, ayo ibadah, alhamdulillah. Apalagi udah masuk 2023 ini bang, 2022 udah lewat tuh, 2023 masuk Januari Februari, baru tahun baru, hari baru, bulan baru, kita lebih rubah. Kenapa? Karena ada dua hal yang mesti kita lakukan, bertasyakur, bertafakur. Syukur kita ketemu bulan baru, tahun baru, dan bersyukur juga dengan apa yang Allah berikan buat kita. Nikmat sehat, panjang umur, kesempatan Allah kasih buat kita. Dengan itu kita bersyukur, ibadah tingkatin, dan kita bertafakur, introspeksi. Sudah sejauh mana ibadah kita sama Allah, nambah jumlahnya 22 ke 23, tapi hakikatnya kurang jatah yang Allah kasih umur tinggal di dunia ini. Ini kita semua calon-calon jenazah bang, sudah pada tahu semua kita bakalan mati. Jangan kita ngerasa muda, Ustaz masih muda ini jauh sama mati, kagak, mati mengacak. Mati mah misteri bang, engkongnya seger, cucunya berangkat duluan. Kita nggak tahu, muda, cakep, cantik, terkenal, nikah Ardila, mati sampai sekarang. Mati. Tuh, Alda Risma, Sukma Ayu, Poppy Mercury kan masih pada perawan itu, mati. Mubazir tuh orang, masih perawan. Haji Mas Said, kenal kan Haji Mas Said, artis, anggota dewan juga DPR RI, ganteng keren, lakinya Angelina Sonda. 40 tahun dicabut oleh Allah, jantung, menyusul temennya Ricky Joe, penyiar bola. 40 tahun juga umurnya, rata-rata emang 40 bang. Budi Anduk 40 tahun tuh pelawak, ya enggak? Ade Namnung 38, duluan lagi badannya gede gemuk tuh, dia temen mati. Olga Saputra 32, Olga 32 bang. Mati masih mudaan lagi tuh masya Allah. Asraf, kenal Asraf? Lakinya BCL 40 tahun, ganteng keren bu, meninggal 18 Februari 2018. Memang saya tulis supaya gampang ngingetin gitu, ngitungnya masa idahnya BCL, saya tulis. Mati bang, masih pada muda ya Allah.
Yuk kita introspeksi, kita yang belum doyan ngaji. Ayo kelar maulid tingkatin ibadah, nutrisikan rohani kita, kasih vitamin rohani kita. Kita sering kasih makanan yang enak buat jasmani kita, suntik vitamin, makan suplemen supaya apa? Sehat badan kita. Tapi kita kadang sering lupa rohani kita, jarang kita kasih nutrisi. Nutrisinya apa? Kumpul dengan guru-guru kita, ngaji. Biar kita kagak bisa datang aja udah. Ikutin guru kita, guru bawa kitab, ngikut aja bawa kitab. Ustaz saya nggak bisa baca kitab, bawa. Guru kebet, ikutin aja udah. Guru tutup lah tutup. Masa guru udah tutup kita masih kebet aja? Temen nyolek, halaman berapa mang? Boleh kebet doang ini. Datang kita duduk di majelis ta'lim. Alaikum bimujalasatil ulama wastima'il kalamil hukama. Duduk kalian bersama alim ulama, dengarkan fatwa, nasihat-nasihatnya. Kita butuh itu bang. Luangkan waktu, jangan nyari waktu luang. Kalau nyari waktu luang kita orang sibuk semua. Tapi kalau niat luangkan waktu, yakin bisa ketemu di majelis taklim. Saya bukan ngajarin ini, ngajak supaya kita kumpul di majelis taklim. Artinya apa? Kalau kita ngajak berarti kan bareng-bareng. Kalau bareng-bareng soleh kan enak, bener? Kalau bareng-bareng pinter kan enak. Bareng-bareng ke sorga juga enak. Almar'u ma'aman ahabba. Kita bakal dikumpulin bersama orang yang kita demenin. Duduk bareng di dunia kita bareng sama kumpul sama guru kita. Di akhirat kumpul bareng bang sama guru. Yang punya guru lah kumpul sama gurunya di akhirat. Yang kagak punya guru mau kumpul sama siapa di sono? Tuh, Masya Allah luar biasa. Udah kita ngaji ilmu biar dapet. Ilmu ada, ibadah jadi bener. Apaan bang? Oh madu. Oh ini. Oh madu merek saya ini mak. Oh iklan ntar saya jualannya belakangan ya. Ini Masya Allah pak luar biasa. Kalau kita ngaji dapet ilmu. Ilmu bikin hidup jadi mudah. Ada ilmunya gampang. Orang kalau udah ilmunya gampang. Saya ngomong begini nih di panggung di bangku begini, ngomong di dalam, yang di luar kedengeran bang. Kenapa? Karena ngomongnya pakai ilmu. Ilmu apa? Ilmu teknologi sound system. Ini kalau kagak ada speaker lecet tenggorokan. Ini ilmu, ngomong pelan yang jauh kedengeran. Orang ada ilmunya jadi mudah. Kalau di tabligh akbar lapangan saya ngecek sound dulu, cek sound, bapak ibu yang di sono kedengeran enggak? Enggak. Ya berarti kedengeran. Lah orang aja nyaut. Ayo dah pikirin dah, tuh kan PA jamaah begitu. Yang di sono kedengeran enggak pak? Enggak. Ya berarti kedengeran. Nih. Ilmu bikin mudah, termasuk ibadah. Tahun 50-60 saya ceritain sama engkong tuh. Engkong saya cerita, dulu gue berangkat haji tuh 6 bulan. 6 bulan pergi haji bang ke Mekah. Naik kapal laut doang kata dia. Naik kapal laut 6 bulan. Pergi haji 6 bulan. Orang udah pada lupa, dia baru pulang. Udah kelamaan. Tapi ilmu teknologi, pesawat terbang Jakarta Jeddah 9 jam nyampe. Ilmu bikin mudah. Ilmu banyak salah narok diomelin. Apalagi yang gak ada ilmunya. Yang ada ilmunya aja salah narok diomelin bang. Mana buktinya? Tadi guru kita Qori baca Quran, suaranya enak, kiroatnya bagus, lagunya luar biasa, Abayati, Nahawan, Sika, Soba, Jiharka, ada semua. Bahkan Rasul bilang, Zayyinul Quran bi aswatikum, hiasi Quran dengan suaramu yang bagus. Boleh Qori baca begitu, ilmunya ada. Tapi ketika jadi imam sholat, nggak boleh Qori bacanya kayak tadi. Ya mohon maaf, bener kan? Ini mentang-mentang imam, mentang-mentang Qori internasional, sholat jadi imam, takbir, Allahu Akbar, baca Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim. Dua, makmum teriak kelamaan mam. Ya kelosodan. Biar ilmunya banyak, ya enggak, walaupun Qori internasional banget, kalau lagi jadi imam sholat tetap dibacanya murotal. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Murotal, luar biasa bang. Dulu juara juga saya guru Qori, dulu juara tingkat RT. Sertanya waktu itu 5 orang, yang 4 yang kedatang sakit.
Udah begitu RT-nya ngkong saya waktu itu ya menang banget udah kita juara harapan juara 1 bener semua udah. Nih Masya Allah, ilmu hidup bikin jadi mudah, seni bikin hidup jadi indah. Ada seninya hidup nggak kaku, baca Quran pakai seni enak didengarnya, seni tilawah, kori yang membaca. Baca sholawat pakai seni hadroh, enak. Baca sholawat, baca apa kayak kalau kencang doang kagak ada lagunya kurang resep. Coba baca sholawat, kurang nggak ada lagunya, kaku bang. Kencang doang, salatullah, salamullah, ala toha, rasulillah, kencang banget, kaget orang. Kalau pakai lagu kan enak, salatullah, salamullah, ala toha, rasulillah, indah didengarnya, masya Allah. Adzan di masjid nih, kalau nggak ada lagunya kaku, Allahu Akbar, Allahu Akbar, kaget orang. Kan mesti ada lagunya, Allahu Akbar, Allahu ilaha illallah, enak banget itu. Seni hidup jadi indah, agama hidup jadi terarah. Dengan agama apa artinya apa? Kita itu orang yang beragama. Orang yang beragama orang yang ngikutin aturan. Kenapa? Karena agama adalah regulation, aturan. Yang beragama berarti ngikutin aturan. Kita Islam ada aturannya, rukun Islam, rukun iman, diatur semuanya. Tata cara bagaimana diajarkan dalam kitab fikih, mau ibadah, rukun syaratnya semuanya ada. Masya Allah bang, hal-hal yang kecil dalam Islam diajarkan. Islam agama universal, mengatur dalam segi kehidupan apapun, hidup berumah tangga, bermasyarakat, berbangsa, bernegara, bahkan berpolitik diatur semua dalam Islam. Ketinggian ngomongin politik kita nggak paham. Ajaran yang kecil-kecil di rumah kita sering kita lupain. Tengok masuk rumah, keluar rumah, Islam mengajarkan doanya ada, adab akhlaknya diajarin. Masuk beri salam dulu, keluar baca doa. Masuk kamar mandi, keluar kamar mandi, doanya ada. Itu sering kita lupa. Adab akhlak diajarin, masuk kaki kiri, keluar kaki kanan. Sering kita lupain. Makan, selesai makan, ada doanya. Adab akhlak makan diajarkan semua. Makan satu nampan bertiga, pakai adab. Umpama lagi acara, habis doa dikasih makan. Satu nampan kebuli bertiga sama temen. Ada pakai tuh. Apa adabnya? Pertama, suapan kecilin, jangan gede-gede. Kalau makan bareng satu nampan. Yang kedua lagi makan begitu, jangan ngeliatin muka teman kita lagi makan. Ini kita pelototin teman kita makan begini, orang kesinggung bang. Hatinya ngomong lah, orang lapar banget nih dilihatin aja. Ada adabnya. Yang ketiga emang jatah kita bagian di situ, rawat ini udah maju mundur situ aja udah. Jangan punya teman kita jatahnya kita korek-korek longsor, adab. Pakai semua bang diajarin, bangun tidur mau tidur doanya ada, tidur mau bini ada doanya, cuma jarang keburu kebaca. Ada doanya sebenarnya. Lagi duduk bareng sama temen ngeriung rame-rame, lagi seru-serunya ngobrol dengar suara kentut. Islam ngajarin tuh adabnya apa? Yang denger kentut disuruh pura-pura kagak denger. Sampai begitu bang Islam. Nggak ada agama lain bang ngajarin bab kentut-kentut, nggak ada. Makanya kalau lagi kumpul bareng dengar suara kentut diem, silent aja, jangan ribut, rasain aja. Kadang kita aneh, ramai, sampai kentut lu ya, lah enak aja, lu kali itu lah berantem ukuran. Nah silent 4 jenis kentut dalam fikih ada bang, lu nggak nemu. Kentut pertama suaranya gede, baunya kurang, ada tuh dalam fikih. Yang kedua suaranya nggak ada tapi baunya luar biasa. Tahu-tahu udah ngeledek aja bau ada. Yang ketiga keluarnya terpaksa. Udah kita tahan, keluar juga tiut. Nah gitu. Yang keempat yang parah nih, kentut ekstrim. Suaranya gede, baunya luar biasa. Kenapa bisa bau? Karena abis kentut ada yang nyusul. Yang nyusulnya itu yang bikin bau tuh. Itu dalam bahasa Mandarin disebut cepirit. Nah ampasnya nyusul. Masya Allah. Ayo tingkatin ibadah, akhlak perbaiki kepada Allah. Kelar maulid insya Allah semakin meningkat kualitas ibadah kita.
Yang kedua, kita dianjurkan berakhlak kepada sesama kita. Kenapa? Karena kita adalah makhluk sosial, makhluk bermasyarakat. Siapa dan betapapun kita pasti perlu orang lain. Apalagi kita menghadapi tahun pemilu, perbedaan udah biasa. Tahun politik perbedaan udah biasa. Beda boleh, marahan jangan. Itu doang udah pesennya. Yang penting umat Islam jangan mau diadu domba. Jangan mau diacak-acak, diobok-obok. Supaya apa? Supaya kita pecah. Jangan sampai perbedaan adalah udah biasa dalam hidup. Bang, lu besok milih siapa dia? Gue sih milih dia. Oh ya udah, gue lain, gue mau milih yang ono. Oh begitu, ya udah. Lu jalan ke sono, gue jalan kemari. Ntar kita ketemu di sono. Kan cakep urusan. Yuk sama-sama. Jangan diperbesar perbedaan. Ayo cari titik persamaan. Jangan sampai kita antar ormas kita ribut, antar ormas kita ribut. Jangan, semuanya kita satu, satu nusa, satu bangsa, satu bahasa, Indonesia. Kita adalah satu kesatuan agar jangan sampai demokrasi kita diacak-acak. Nih demokrasi kita, masjid. Di masjid ini ada aturan. Siapapun masuk masjid copot sendal, buka sepatu. Itu aturan. Enggak ada orang nomor satu dalam masjid, semuanya sama. Itulah masyarakat masjid. Dalam masjid jangan bicara soal warna kulit. Dalam masjid jangan bicara soal suku. Enggak boleh. Warna kulit begini kita kagak mesen. Jangan ribut soal warna kulit. Potongan muka kita begini kita kagak mesen. Jangan ngatain orang. Usil banget mulut itu orang, hidungnya lucu ya. Hidung orang juga bacain, orang kagak mesen. Maka kita nggak boleh ribut. Betawi jangan ribut sama Jawa, jangan, biar akur. Kalau Betawi ribut sama orang Jawa, kontrakan kosong. Siapa yang mau kontrak? Jangan ribut. Orang Betawi nggak boleh ribut sama Batak, jangan, teman kita itu. Kalau ribut sama Batak kita nambel ban sama siapa? Ribut kalau bukan sama si Lai teman kita. Oke Lai, dua lobang Lai. Ayo kita pengen kebersamaan, kekompakan, kerukunan, insya Allah. Nih dalam masjid sholat berjamaah, menyembah Allah Tuhan yang sama, menghadap arah kiblat yang sama, sholat bacaannya sama, gerakannya sama, pun dalam sholat pakai bahasa yang sama. Ini makna bineka tunggal ika, beda tapi satu tujuan. Islam sudah mengajarkan Pancasila lewat masjid. Yuk kita pengen kebersamaan, kekompakan, jaga akhlak sesama kita. Yang ketiga, kita dianjurkan berakhlak kepada alam. Kenapa? Karena alam kita sudah banyak yang gak bersahabat. Musim penghujan sudah datang begitu. Bu Allah Pak, udah banyak. Kenapa banyak musibah? Ya mungkin ulah. Udah jelas ulah dari tangan-tangan manusia yang gak bertanggung jawab. Kata Allah, gunung batuk-batuk bang. Kan gunung makhluk tergantung sang kholik. Kalau kata Allah, gunung batuk, batuk. Merapi muntah, Sinabung udah muntah, Anak Krakatau meriang, Semeru baru kemarin tuh bang mual-mual. Ya Allah, air datang yang banyak, banjir. Ih, masya Allah, banjir bandang di mana-mana. Hati-hati sama air. Bini kita aja kena air gendut, jangan macem-macem sama air. Angin datang yang kencang, puting beliung. Ya Allah bang, puting beliung. Kalau putingnya doang mendingan. Ada beliungnya ini yang bahaya. Maka kita pengen jaga kelestarikan lingkungan kita. Ada Bapak RW, Bapak RT, ayo kita sama-sama membersihkan, sadar diri ya enggak, lingkungan kita, melestarikan alam kita. Udah jam 11 kurang 5 menit. Saya udah lapar banget, belum makan ini ya. Tadi baru dikasih kopi doang, mana perut lapar, blebek jadinya. Dah ini aja. Ya, mudah-mudahan kita semua dengan kelar maulid malam ini ada athar, ada bekasnya. Selesai maulid semakin meningkat kualitas kita ibadah kita kepada Allah, baik ibadah yang mahdoh maupun ibadah yang ghairu mahdoh. Amin ya rabbal alamin. Sebelum saya tutup, emang tadi dibawain nama panitia nih ada contoh. Ini ukuran yang 100 gram nih, ada yang 300 gram, ada yang 600 gram. Madu murni, madu Bang Tile, mereknya foto saya ada nih. Cuma ya ini madu dari Sumatera, madu murni asli, enggak ada campuran sama sekali. Ini saya kemari bawa beginian bukan mau jualan, tapi memang ngajak Bapak Ibu suruh beli. Jadi ini Ayah Haji Roma Irama udah langganan, masya Allah luar biasa minum madu yang dari saya ini, langsung metik di sono Pak, di sono di Sumatera.
Parakan Jambi. Jadi alhamdulillah saya jualin bukan buat saya tapi memang lagi ada hajat guru kiai. Hajatnya apa? Hajat kita bareng-bareng juga sebenarnya. Di depan rumah saya nggak banyak, ada lahan tuh punya orang Cina ya, ada 3.000 meter. Kata dia udah kiai bayarin buat pesantren kayak apa gitu. Akhirnya terus bagaimana urusannya? Akhirnya nego per meter minta 1,5 juta dan baru di DP 1,5. Nah kan kalau udah 3.000 masih banyak tuh. Terus bagaimana? Ya udah dicicil aja nggak ngapa-ngapa begitu. Jadi alhamdulillah bang, ntar abang beli empok beli nih ya insya Allah semua kita duitnya untuk nyicil pelunasan lahan. Nggak banyak, ntar kalau udah tinggal 1.000 meter ada ya baru dah kita bisa patungan gitu, wakaf barang-barang kita bisa. Nah itu ada nih madu bu saya jualin buat kesehatan bener enak, gurih bang ini masya Allah. Ayah Jioma Irama udah langganan 37 liter dia setiap bulan. Beliau tuh Ayah Jioma umurnya udah 76 tahun bang. Kok nggak Jioma Irama 76 udah itu tapi masih kuat manggul-manggul gitar. Minumnya ginian mulu tiap hari ini madu bang Tile. Itu kan gitar saya timbang bang, yang ujungnya kagak ada gitarnya tuh, yang ujungnya buntung 10 kilo berat. Wah nyanyi kayak lu Indosiar bisa 23 lagu. Wah begini aja. Nggak taunya dia nyari ujung gitarnya nggak ada. Mana ujung gitar gue? Sehat beliau semua soneta disuruh minum. Alhamdulillah beli langganan. Babe Haikal juga udah minum juga langganan beli sama saya. Haji Bang Haji Akri, Roti Aris pada tuh aja Cici Paramida, Ikan Nurjana, banyak teman-teman yang lain deh ya. Mereka aja minum masa kita enggak ya. Alhamdulillah madu saya juga udah di endorse sama beliau sama Pak Anies udah ada. Lihat ya IG-nya, IG Madu Bang Tile, Instagram. Kalau kata IG kagak paham, Instagram dah ya, tuh ada di situ. Lihat kepoin di situ ada dah. Mudah-mudahan po dah kita beli. No ada sama setanah bocah kali baru nyampe ya. Itu aja ya, barangkali kita baca Fatihah semuanya dah ya. Mudah-mudahan kita semua yang hadir sehat panjang umur, Allah kasih rezeki yang banyak, yang halal, yang barokah. Allah jauhkan dari bala, Allah jauhkan dari musibah, Allah jauhkan dari malapetaka, Allah jauhkan dari penyakit. Doain orang-orang tua kita, ibu bapak, keluarga, guru-guru yang sudah meninggal dunia, Allah ampuni dosa-dosanya, Allah terima amal kebaikannya, Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadil jinan. Doain anak-anak kita yang sedang belajar, Allah berikan kepahaman, Allah kasih ilmu yang manfaat. Kelak anak-anak kita menjadi anak yang solihin dan solihat. Doain para pemimpin-pemimpin kita, Allah berikan kekuatan, Allah berikan kesabaran sehingga takut kepada Allah, sayang kepada rakyatnya. Doain guru-guru kita, kiai kita, para ustadzah kita diberikan kesabaran, diberikan kekuatan dalam membimbing kita. Ilmu-ilmu beliau senantiasa bermanfaat buat kita semua. Al-Fatihata biniyatil qabul wal wusul wa ila hadratir rasul biniyatil madhkur bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waraddallin. Amin. Rabbighfir lana wa liwalidayna. Amin. Ibu bapak hadirin jamaah, para guru, mohon maaf banyak kekurangan, banyak kesalahan. Yang namanya salah pasti datang dari saya, yang namanya benar semata-mata dari Allah. Ini aja ya, kapan-kapan ya kalau masih penasaran ya ngundang lagi. Kalau udah kapok jangan diundang lagi. Ini aja barangkali ya dah, doain saya biar gemuk, biar sehat bang ya. Kalau gemuk bukan atile, jadi tolek. Nah ini aja ya. Saya kapan-kapan kita maksud hati memeluk gunung, apa daya gunungnya meletus. Kalau udah sumur di ladang boleh kita numpang mandi. Kalau udah umur kita panjang boleh numpang mandi lagi. Jadi saya cukup sekian, mohon maaf, jangan pulang dulu sebelum ditutup dengan pembacaan doa. Dari saya akhir kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada guru kita Al-Mukarram Al-Ustadz Kiai Haji Nur Fadilah atau Al-Ustadz Tile yang telah menyampaikan mau'izah hasanahnya dengan begitu lugas, panjang, dan alhamdulillah banyak sekali ilmu yang bermanfaat yang mudah-mudahan tentunya dapat kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Hadirin, sejenak waktu kita skor untuk memberikan kesempatan kepada para panitia
untuk menyampaikan atau memberikan sekedar buah tangan kepada jamaah sekalian.